Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita membahas mengenai esensi dan eksistensi Tuhan dalam perspektif berbagai aliran yang berbicara mengenai tentang Tuhan. Yang mesti kita garis bawahi dalam pertemuan ini, sejak dahulu kala para filosof telah memikirkan tentang eksistensi Tuhan. Di sisi lain, filsafat ketuhanan mencari esensi Tuhan itu sendiri. Maka definisi filsafat ketuhanan yakni filsafat yang berbicara tentang Tuhan dalam kaidah logika. Maka catatan yang Bapak berikan kepada Anda, catatan berikutnya, mungkin bagi kita sebagai seorang penganut paham keagamaan Islam, Yahudi, Nasrani, Kristen, dan lain sebagainya, itu akan menambahkan definisi Tuhan dengan berbagai perspektif dari nilai kebenaran agama itu sendiri. Pentingnya di sini catatan yang telah Bapak buat. Jadi filsafat ketuhanan itu berbicara mengenai tentang pendekatan wahyu dalam pemikiran manusia tentang Tuhan didasarkan pada pendekatan filosofis. Maka di dalam pergumulan filsafat agama berbicara mengenai eskatologis berkaitan dengan Tuhan, akan muncul suatu pertanyaan, lantas apa sih yang dimaksud dengan Tuhan dalam perspektif berbagai agama dan berbagai pemikiran, dan apa saja macam-macam aliran dalam ketuhanan itu sendiri. Dan yang ketiga, apakah pandangan setiap aliran tersebut mengenai berbicara tentang wujud Tuhan? Baik, kalau kita melihat berbagai definisi tentang perjalanan kehidupan manusia dimulai dari abad Yunani, sejatinya manusia dimulai itu tidak meyakini tentang Tuhan. Karena pada dasarnya awalnya kedatangan manusia berpikir tentang alam semesta, tentang apa yang ada di luar dirinya. Setelah itu manusia berpikir bahwasanya manusia terbatas terhadap apa yang ada dirinya, sehingga dia meyakini terhadap kekuatan di luar dirinya itu sendiri. Makanya yang pada akhirnya pada zaman Yunani pun mengakui tentang adanya kekuatan dewa-dewa, adanya kekuatan di luar dirinya, sehingga itu memunculkan berbagai definisi keyakinan itu sendiri. Maka kalau kita melihat dari definisi filsafat ketuhanan, apa yang kita pahami, ada deisme, ada ateisme, dan ada panteisme. Nanti akan kita bahas dan sudah saya share di dalam tulisan saya di pertemuan sebelumnya. Kalau berbagai macam aliran keyakinan mengenai tentang Tuhan itu sendiri, ada yang berbicara mengenai tentang dinamisme. Apa sih dinamisme itu sendiri? Mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Nah, di sini dinamisme, ya manusia sudah mengakui kekuatan di luar dirinya mengenai hal-hal tertentu. Misalnya
yakin terhadap benda-benda sesuatu ya yang memiliki kekuatan, yang dapat membantu dirinya, yang dapat membebaskan dirinya. Inilah pemahaman dinamisme. Sejatinya pada esensinya masyarakat Indonesia masih secara tidak langsung adanya pemahaman dinamisme itu sendiri. Ya, mungkin bagi Anda sendiri yang kuliah hari ini mengenai filsafat agama, Anda meyakini kekuatan keris yang dapat membantu, atau cincin yang dapat membantu keberuntungan Anda hari ini, itu Anda sudah berfaham dinamisme. Yang kedua, ya, itu berkaitan dengan keyakinan animisme. Ya, animisme, adanya peran roh-roh dalam hidupnya. Jadi manusia sudah yakin ya, terhadap di luar dirinya, roh itu dapat membantu dalam kehidupannya. Inilah dinamakan animisme. Ya, roh terhadap nenek moyang. Ya. Kalau kita melihat berbagai suku bangsa di Indonesia sendiri, banyak yang masih menggunakan keyakinan yang bersifat tradisi ini, ya, percaya terhadap roh ya yang dapat membantu dalam kehidupannya. Yang ketiga, yakni politeisme. Poli itu berdasarkan banyak. Jadi kalau Anda politeisme, ada isme, itu menandakan pemahaman, keyakinan seseorang. Ya, jadi apa pemahamannya? Keyakinan dari berbagai dewa. Nah, disinilah di masyarakat Yunani kuno ya sudah mulai peradaban agama itu terbangun secara tidak langsung, karena mereka meyakini dari adanya berbagai dewa-dewa yang dapat membantu mereka. Ya, mereka pemujaan terhadap dewa api, dewa air, ya, dewa matahari dan lain sebagainya. Politeisme di sini mengindikasikan keyakinan terhadap para roh dewa yang banyak yang mempunyai tugas dan wewenang kekuasaan tertentu sesuai pada bidangnya. Nah, ini Anda harus cermati. Yang keempat, henoteisme. Ya, pada hal ini manusia mengakui hanya satu dewa. Ya, bahkan di dalam suatu bangsa mewajibkan meyakini henoteisme, ya, satu dewa pada bangsa. Jadi Tuhan tingkat nasional. Dalam hal ini kita meyakini Tuhan yang bersifat universal. Yang kelima, ada juga keyakinan kita yang sering kita dasarkan, yang sering kita kenal monoteisme. Ya, kita yakin terhadap Tuhan itu hanya satu. Ya. Seperti agama kita Islam, ya, tidak terbagi menjadi anasir-anasir lainnya, hanya meyakini kul huwallahu ahad, Tuhan itu esa wujudnya. Maka dalam pemahaman ini, apa definisi Tuhan itu sendiri? Nah, kalau dari berbagai aspek aliran kalam yang kita pernah bahas di semester awal, ya, menurut aliran Qadariyah sendiri, Tuhan itu berkehendak ya terbatas. Kalau di sini apa yang kita tulis, karena apa? Pada dasarnya aliran Qadariyah dia mau berpendapat manusia itu memiliki free will, kebebasan, keinginan. Jadi aspek dalam Qadariyah, manusia lah yang memiliki kehendak terhadap dirinya, kehendak untuk berbuat. Ya. Maka kalau saya berasumsi menurut aliran Qadariyah, di sini Tuhan
dalam perspektif memiliki keterbatasan. Berbeda dengan aliran Jabariyah, ya, fatalism. Ya. Tuhan memiliki wewenang yang besar. Ya, manusia itu ibarat seorang wayang yang digerakkan oleh Tuhan. Ya. Semua tingkah laku manusia dipaksa oleh Tuhan. Nah, ini berbeda dengan berbagai pendapatnya. Tadi Qadariyah, sekarang Jabariyah. Ada juga aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini aliran teologi Islam yang mengedepankan akal, kebebasan akal, pemikiran akal pikiran manusia. Maka kalau berpemahaman Mu'tazilah, orang Islam yang berbuat dosa tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada pada posisi di antara keduanya, manzilatain wan manzilatain. Maka di sini Mu'tazilah mengedepankan kekuasaan Tuhan berdasarkan pada wilayah-wilayah yang di luar batasan akal manusia itu sendiri. Pembahasan berikutnya mengenai tentang alam sebagai wujud eksistensi Tuhan. Dalam filsafat Islam, apa yang dikatakan oleh filosof Muslim seperti Al-Kindi, Tuhan merupakan creatio ex nihil, Tuhan pencipta dari hal yang tiada. Maka Tuhan merupakan sebagai wujud pertama, pancaran pertama dalam hal adanya alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala merupakan huwal awal, huwal akhir, bentuk pancaran kasih sayangnya. Maka diciptakan alam semesta dan diciptakan alam manusia dan berbagai isinya untuk menandakan adanya Tuhan di dalam diri manusia. Bukan sebaliknya, kita tidak yakin terhadap Tuhan, kita menafikan Tuhan. Makanya dalam pengantar filsafat Islam, saya mengatakan ya, ada beberapa hal yang di luar logika kita, kejadian-kejadian yang telah dirangkum oleh Al-Quran. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, Nabiullah Musa alaihissalam mencari Tuhannya, itu tidak di luar logika, di luar nalar kita. Kalau kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, tentu kita meyakini tentang adanya Tuhan. Lantas, kalau para filosof mengatakan, ya, kalau Anda membaca sekilas catatan gambar yang telah Bapak sampaikan, apa yang dikatakan Ibnu Sina misalnya, tapi ini pandangan jangan Anda selintirkan pada rasional murni saja, tapi dibalik apa yang disampaikan para filosof Muslim itu sendiri. Kenapa para filosof Muslim itu berkata sendiri? Ibnu Sina mengatakan, ya, dia memanggil imam dengan sebutan ateis. Imamnya Ibnu Sina adalah ateis. Ya, kalau mungkin Anda didasarkan pada pemahaman fundamental, berarti Ibnu Sina ini orang yang gak beragama karena dia meyakini imamnya adalah seorang ateis. Kita lihat apa yang saya tulis di awal, ya, di konklusi terakhir. Bukankah manusia pada awalnya tidak beragama? Karena tidak beragama tersebut, manusia berpikir tentang alam semesta, kejadian alam semesta, sehingga dia memikirkan tentang eksistensi Tuhan dan eksistensi Tuhan di dalam dirinya. Kalau mungkin, nah, Anda berpikir tentang Tuhannya Yunani, Zeus, Jupiter, Apollo, Thor, ya,
Mungkin karena kalau tidak adanya perkembangan definisi Tuhan dalam setiap perkembangan zaman, mungkin Anda tidak bisa beragama. Selain Anda, saya berbicara bukan konteks keyakinan agama kita, tapi kita dalam hal ini kita berbicara ilmiah untuk mencari suatu kebenaran dalam suatu agama. Kita lihat lagi. Al-Kindi mengatakan kalau Anda seorang fundamental, Anda mengatakan ini Al-Kindi ini orang sesat. Dia mengatakan disagree with the Quran. Dia tidak yakin terhadap Quran. Sebenarnya kita lihat ya, Al-Kindi sendiri berkata seperti itu untuk mencari kebenaran rasional tentang esensi Tuhan, supaya manusia memahami Tuhan dari berbagai pendekatan, bukan hanya berbagai tekstual atau dogmatis secara agama. Nah, ini yang penting bagi kita sebagai umat beragama. Kita yakin terhadap Tuhan, tapi kita tidak bisa mendefinisikan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada, seperti apa wujudnya, itu akan terbatas. Tetapi secara logika memang terbatas, tetapi secara batiniah, Qur'aniah, kita tidak akan lepas terhadap kebenaran Tuhan itu sendiri. Sebagai hal konkretnya, kita diberikan nafas oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Ya, tarik, lepas, nafas, lepas, hembaskan. Coba, kalau tidak ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah SWT, bagaimana kita untuk bernafas? Berapa banyak yang harus kita bayar ke Tuhan kalau Tuhan bersifat materialis? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.